Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, para penuntut ilmu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita akan kembali mempelajari sebuah materi yang sangat penting dalam kita beragama. Seperti yang kita lihat di layar, materi yang bertema sifat-sifat orang bertakwa, yakni orang-orang yang Allah segerakan untuk mereka ampunan dan surganya. Semoga kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengilmui materi ini, yakni sifat-sifat orang yang bertakwa, yang karena sifat-sifat itulah kemudian Allah Subhanahu wa taala menyegerakan untuk mereka ampunan dan surganya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Materi ini kita ambil dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran, surat yang ketiga, ayat 133 sampai ayat 136. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina al ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. Ya, dari ayat-ayat ini, yakni dari surat Ali Imran ayat 133 dan sampai 136, terkandung di dalamnya sifat-sifat atau ciri-ciri orang-orang yang bertakwa, yang karena itu Allah Subhanahu wa taala menyegerakan untuk mereka ampunan dan surganya. Kita akan lihat ayat per ayat untuk mendalami kandungan ayat-ayat ini. Kita mulai dari ayat yang ke-133 dari surat Ali Imran. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Ya. Wasari'u, dan bersegeralah kalian. Bergegaslah kalian. Ya, bergegas atau bersegera kepada apa? Ya, ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah kalian, bersegeralah kepada ampunan dari Rabb kalian, yakni dari Allah Subhanahu wa taala. Wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard, dan bersegeralah kalian kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi. U'iddat lil muttaqin, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Di awal ayat Allah Subhanahu wa taala
memerintahkan kepada kita untuk bersegera, untuk bergegas, ya, kepada ampunan dari Allah dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Ini Allah Subhanahu wa taala menyediakan ampunan dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi untuk orang-orang yang bertakwa. Dan diawali dengan perintah agar kita bersegera, bergegas. Iya. Jangan bersantai-santai. Iya. Tapi bergegaslah, berlarilah. Ya. Segera kepada ampunan dari Allah dan segera kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Di awal Allah perintahkan seperti itu agar kita memperhatikan dengan sungguh-sungguh, ya, sebab Allah perintahkan untuk bersegera, jangan ditunda. Sebab kita tidak tahu kapan kita ini akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari terus berjalan, ya. Dan berjalan kita ini adalah perjalanan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bersegeralah untuk meraih ampunan Allah dan surga yang seluas langit dan bumi yang telah Allah sediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Ini pelajaran dari ayat yang ke-133. yakni perintah Allah Subhanahu wa taala untuk bersegera kepada ampunannya dan bersegera kepada surganya yang telah Allah sediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Ya, kita lanjutkan di ayat berikutnya, yakni ayat yang ke-134. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang sifat-sifat mereka. Ini sifat-sifat orang yang bertakwa yang Allah segerakan untuk mereka itu ampunan dan surganya. Ya, Allah segerakan untuk mereka ampunan dan surganya. Siapa mereka? Alladzina, mereka itu adalah, ya, yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Sifat mereka yang pertama adalah mereka senantiasa berinfak dalam keadaan lapang dan sempit. Iya. Mereka menyesuaikan keadaan mereka. Jika rizki yang mereka terima, yang mereka dapat itu banyak, maka mereka berinfak juga banyak. Ya, ketika rizkinya lagi sempit, mereka tetap berinfak, disesuaikan dengan kemampuan mereka. Ini sifat yang pertama. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Selalu berinfak dalam setiap keadaan. Ya, yakni dalam keadaan lapang dan keadaan sempit. Kemudian sifat yang kedua, wal kadhiminal ghaidh. Wal kadhiminal ghaidh. Menahan amarah. Ini sifat mereka. Ini sifat yang kedua. Yang mereka selalu menahan amarah mereka. Ya, padahal mereka sanggup membalas, ya, kezaliman orang lain, ejekan atau hinaan orang lain. Mereka bisa membalasnya dengan ucapan-ucapan yang sama. Akan tetapi mereka menahan amarah-amarah mereka karena mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kalau mereka membalas kezaliman mereka, maka akan rusak saudara, akan rusak persaudaraan, akan rusak persahabatan. Ya, bahkan mungkin antara orang tua dengan anak. Ya, maka kita harus betul-betul menahan amarah kita demi kebersamaan, demi utuhnya keluarga, demi kebaikan kaum muslimin. Ya, maka kita menahan amarah mereka, amarah-amarah kita karena semata-mata mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab tidak jarang, ya, kejadian-kejadian buruk menimpa kaum muslimin baik secara pribadi atau keluarga karena memang
mereka tidak menahan amarah-amarah mereka, ya, untuk mempertahankan, ya, keharmonisan, ya, kebaikan di dalam berkeluarga. Ya. Bahkan kalau kita di diri kita, di keluarga kita, kita sanggup menahan amarah demi keluarga kita dan mengharap pahala di sisi Allah, maka itu akan lebih baik. Ya. Akan lebih baik keadaannya. Sebab kalau kita melampiaskan emosi kita dan sama-sama meluapkan amarah, maka pasti keburukan yang akan kita dapatkan. Ya. Rusaknya hubungan saudara, ya, dengan tetangga, mungkin bahkan antara pasangan suami istri, ya, sering terjadi kejadian-kejadian seperti itu atau kejadian-kejadian buruk dalam keluarga karena memang lemahnya kita dalam menahan amarah. Ya, padahal sering kita dengar keutamaan menahan amarah. Misalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La taghdab walakal jannah." Jangan marah, bagimu surga. Itu sifat yang kedua. Kemudian sifat yang ketiga, wal afina 'anin nas. Iya, memaafkan kesalahan manusia. Iya, kalau tadi menahan amarah itu kita ada proses menahan diri. Dada terasa sempit. Iya. Tapi kita tahan itu. Ya. Ada proses menahan diri. Ya. Tidak meluapkan emosi. Kemudian kalau memaafkan kesalahan manusia, maka dada kita terasa lapang. Ya. Kita maafkan kesalahan-kesalahan mereka. Walaupun mereka tidak meminta maaf, kita sudah maafkan. Ya, ini sifat-sifat yang mulia. 3 sifat ini adalah sifat-sifat yang agung. Ya, demi kebersamaan dalam kehidupan manusia. Kita berinfak dengan harta kita, menolong orang-orang yang membutuhkan. Kemudian kita menahan amarah kita agar persaudaraan, agar keluarga, ya, itu menjadi baik, menjadi damai, ya, selalu bersama. Kemudian saling memaafkan, maka akan terjalin kehidupan yang baik di tengah-tengah masyarakat. Jika 3 ini terkumpul pada diri-diri kita, pada diri-diri keluarga kita, bahkan lebih luas pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Iya. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan di akhir ayat ini, wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Allah tegaskan 3 sifat ini adalah 3 sifat yang Allah cintai. Ya, Allah cintai. Ya, oleh karena itu, siapa yang mengejar cinta dari Allah Subhanahu wa taala, maka perhatikan 3 sifat ini. Berinfak, kemudian menahan amarah, dan memaafkan kesalahan manusia. Ini sifat yang agung, sifat yang mulia, dan sifat-sifat yang Allah cintai. Kemudian berikutnya, kita akan masuk dalam ayat yang ke-135. Ya. Disebutkan dalam ayat ini juga sifat-sifat yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala tegaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Di sini ada 3 poin. Ya. Yang pertama adalah sifat mereka. Yang keempat, kalau kita gabung dari ayat 134 sebelumnya, ya, sifat yang mereka yang keempat, idza fa'alu fahishatan, jika mereka melakukan perbuatan keji, aw dzalamu anfusahum, atau mereka menzalimi diri mereka, zakarullah, mereka langsung ingat Allah. Fastaghfaru lidzunubihim, maka mereka langsung beristighfar, memohon ampun atas dosa-dosa mereka. Ini sifat yang keempat. Ya, dari sifat-sifat orang yang bertakwa,
yang Allah segerakan untuk mereka ampunan dan surganya. Yakni jika mereka melakukan perbuatan keji, perbuatan dosa, menzalimi diri sendiri, ya, berbuat dosa, zakarullah, mereka langsung ingat Allah, ya. Kemudian mereka beristighfar, memohon ampun atas dosa-dosa mereka. Ya. Dan mereka meyakini bahwa Allah saja, ya, tidak ada selain Allah yang bisa mengampuni dosa mereka. Wa may yaghfiru dzunuba illallah. Siapakah, ya, yang bisa mengampuni dosa-dosa selain Allah? Mereka meyakini bahwa hanya Allah saja atau bersandar kepada Allah dan mengharapkan ampunannya. Kemudian sifat yang ke-5, ya, atau ke-6, ya. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Mereka tidak terus-menerus, ya, di atas kesalahan atau di atas perbuatan dosa. Wa hum ya'lamun, dan mereka mengetahuinya. Ya, kalau kita perhatikan, ya, ini 2 sifat atau 3 sifat yang digabung, yakni beristighfar dan bertaubat. Ya, beristighfar dan bertaubat di atas keyakinan bahwa Allah saja yang bisa mengampuninya. Hanya Allah saja yang bisa mengampuni dosa-dosa mereka, dan mereka berharap akan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau beristighfar adalah karena dosa-dosa yang telah kita perbuat, ya, dosa-dosa yang lalu, dan dengan beristighfar Allah ampuni. Kemudian bertobat, kita menjaga diri, ya, agar ke depan tidak melakukan lagi kesalahan dan dosa. Ini sifat mereka, ya. Allah sebutkan dulu, ya, kalau tadi di ayat sebelumnya disebutkan terlebih dahulu, yakni sifat-sifat yang berhubungan dengan kehidupan manusia. Ya, yang berhubungan dengan kehidupan manusia. Ya, ini berinfak, menahan amarah, kemudian memaafkan kesalahan manusia, dan ini menjadi sifat-sifat yang Allah cintai. Kemudian sifat yang berikutnya adalah ketika mereka berbuat dosa, ya, berbuat kesalahan, maka mereka langsung mengingat Allah, langsung ingat kepada Allah. Ini antara hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi hubungan manusia dengan sesama manusia, ya, Allah dahulukan, ya, agar kita memiliki sifat-sifat, ya, hablum minan nas itu tadi. Berinfak, kemudian menahan amarah, dan memaafkan kesalahan manusia. Sementara di sifat-sifat ini antara dia hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia gelisah kalau berbuat salah. Dia tidak nyaman kalau melakukan dosa. Langsung ingat Allah, takut kepada Allah, dan langsung mereka beristighfar memohon ampun atas dosa-dosanya. Tidak merasa aman, ya, dari ancaman Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka gelisah kalau berbuat dosa. Langsung memohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa mereka. Dan mereka berharap dan meyakini bahwa Allah saja yang maha pengampun, Allah yang maha memaafkan, dan mereka sangat berharap akan ampunan tersebut. Ya, kemudian mereka tidak terus-menerus melakukan kesalahan dan dosa, ya, dalam arti mereka bertaubat dari dosa-dosa mereka. Ya, kemudian jika terkumpul sifat-sifat ini, ya, sebutkan di 2 ayat tadi, maka Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepastian balasan untuk orang-orang yang bertakwa. Ya, ulaika jazaohum maghfirah min rabbihim wa jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa ni'ma ajrul 'amilin. Ada 3 poin yang kita perhatikan di sini. Di awal ayat Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepastian, ya, untuk mereka ampunan dan surga. Yang pertama sebutkan Allah adalah ampunan terlebih dahulu. Ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim.
bagi mereka, balasan untuk mereka adalah ampunan dari Rabb mereka. Ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Dan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Wa ni'ma ajrul amilin, maka itulah sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang beramal. Iya. Ini penegasan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah janjikan, Allah segerakan untuk mereka, ya, di awal surat Ali Imran ayat 133 tadi, kemudian di awal ayat 136 ini Allah menegaskan kembali bahwa untuk mereka adalah ampunan dari Rabb mereka. Kemudian surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ya, mereka kekal di dalamnya, dan itulah sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang beramal. Ya, yakni orang-orang yang memiliki sifat-sifat tadi. Semoga kita, ya, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi golongan orang-orang yang Allah segerakan ampunan bagi kita dan Allah segerakan surga untuk kita. Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal wa na'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal. Allahumma amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.